Badai pasir bertiup di atas dataran merah dan tebing yang tak berujung, matahari merah tua tergantung rendah di langit yang jauh dan cahaya merah samar menambahkan lapisan benang merah pucat di atas tanah yang samar-samar memiliki warna darah menyebar di atasnya. Hanya sedikit orang yang hadir di dataran merah dan tebing, hanya angin liar yang terus bersiul dan bertiup. Pada saat tertentu, riak spasial yang intens tiba-tiba terwujud dan lubang hitam spasial seluas 100 kaki perlahan muncul. Gelombang demi gelombang naik saat lubang hitam spasial muncul, segera banyak sosok melangkah ke udara sebelum perlahan pergi. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Ada sekitar 30 orang dalam grup ini dan semuanya tampak tidak mencolok, namun jika seseorang dengan indera yang benar-benar tajam mendekat, orang itu akan terkejut saat mendeteksi tekanan samar tapi menakutkan yang menyebar dari mereka. Apakah ini bagian barat laut benua? Seorang tetua dengan cahaya merah di wajahnya menyapu matanya karena terkejut ketika dia mendarat di tanah. Setelah itu dia menoleh ke seorang pria berpakaian hitam di tengah kerumunan. Dari wajah familiar pria berpakaian hitam itu, kelompok ini jelas merupakan kelompok Xiao Yan yang bergegas dari paviliun bintang jatuh ke wilayah barat laut benua. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit saat dia mendengar anak tertua dari Hu bersaudara. Bagian barat laut benua itu sangat luas, wilayah yang dia tahu terbatas pada Kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan di sekitarnya. Dia secara alami tidak tahu di mana tempat ini. Kepala Paviliun Junior, tempat ini seharusnya menjadi bagian utara dari wilayah barat laut, lubang cacing yang dibangun oleh kepala. Paviliun tidak memiliki tanda spasial yang tepat, jadi itu hanya dapat secara kasar mengirim kita ke barat laut. Seorang lelaki tua berambut putih di samping Xiao Yan melihat sekeliling sebelum akhirnya mengeluarkan peta. Dari cincin penyimpanannya, dia membukanya dan memperlihatkan peta yang mencatat benua barat laut secara rinci. Saat ini setengah dari area di peta ditempati oleh kepala singa yang ganas. Setengah lainnya mungkin wilayah dari Sekte Singa yang mendalam dan Aliansi Yan. Berdasarkan intelijen yang kami peroleh, bagian utara wilayah barat laut ini telah menjadi wilayah Sekte Singa yang mendalam. Dengan kata lain, kita telah dipindahkan ke wilayah Sekte Singa yang mendalam, namun itu tidak masalah. Tidak banyak ahli dari Sekte Singa yang mendalam di bagian utara. Kekuatan utama mereka saat ini harusnya dikumpulkan di perbatasan Aliansi Yan. Penatua berpakaian putih menyuarakan pikirannya. Selama kita menuju barat daya melalui beberapa lintasan, kita harus dapat mencapai wilayah Aliansi Yan. Xiao Yan mengangguk saat dia melihat peta. Kelompok mereka memiliki total 30 elit Douzun. Dengan barisan ini mereka bisa berjalan tanpa lawan selama mereka tidak bertemu dengan pasukan elit dari Sekte Singa yang mendalam atau Hall of Souls, oleh karena itu tidak akan sulit untuk mencapai wilayah Aliansi Yan. Kalau begitu, ayo kita bergerak. Kami dapat mengumpulkan beberapa informasi tentang berita terkini di sepanjang jalan dan mencoba yang terbaik untuk menekan aura Anda. Dengarkan perintah saya dan jangan berkeliaran sembarangan. Xiao Yan menoleh dan melihat ke barat daya yang jauh. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan jari kakinya menekan ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang bergegas pergi. Suara deras angin bisa terdengar saat banyak sosok mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan bergegas langsung ke Aliansi Yan di barat daya. Mereka terbang di atas wilayah yang dikendalikan oleh Sekte Singa yang mendalam. Oleh karena itu mereka secara alami bertemu dengan beberapa tentara dan ahli dari Sekte Singa yang mendalam yang telah ditempatkan di sepanjang jalan, namun yang disebut ahli ini berada di Douzong yang paling biasa. Mereka tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi kelompok Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka tidak menghadapi penghalang apapun di sepanjang jalan dan mereka juga berhasil menanyakan tentang kejadian terkini di wilayah barat laut dari beberapa ahli yang ditangkap dari Sekte Singa yang mendalam. Hati Xiao Yan tenggelam ketika dia mengetahui informasi ini karena situasinya memburuk jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan. Wilayah yang Aliansi Yan telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mendapatkannya telah menyusut sepertiga, terlebih lagi tingkat penyusutan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari sini, orang bisa tahu kekuatan kuat apa yang digunakan Hall of Souls untuk misi ini. Dari informasi ini Xiao Yan menjadi sadar bahwa sebagian besar ahli di Aliansi Yan saat ini berkumpul di Benteng Kuning Misterius di Arus. Langit Kuning yang misterius. Tempat itu adalah lokasi terpenting bagi Aliansi Yan selain kamp utama mereka di Kekaisaran Jiama. Jika benteng ini jatuh, pertahanan mereka dalam radius 1000 km akan runtuh, memaksa Aliansi Yan kembali ke Kekaisaran Jiama. Tidak diragukan lagi itu akan menyebabkan perkembangan Aliansi Yan sia-sia.
Oleh karena itu, ahli aliansi Yan bersama dengan beberapa ahli lain yang telah bergandengan tangan dengan aliansi Yan untuk melawan Sekte Singa yang mendalam. Semuanya berkumpul di Benteng Kuning Misterius. Dengan dukungan dari Hall of Souls, Sekte Singa yang mendalam memiliki kekuatan menakutkan yang dapat melenyapkan sebagian besar faksi di barat laut. Setelah beberapa paksaan, Sekte Singa yang mendalam telah mendapatkan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, sulit untuk menemukan faksi di wilayah barat laut benua yang bisa bertarung dengan mereka. Bahkan aliansi Yan dirugikan. Sekte Singa yang mendalam secara alami tidak akan menyerahkan Benteng Kuning Misterius yang merupakan tempat yang harus diperebutkan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh seorang ahli, yang telah bergabung dengan Sekte Singa yang mendalam. Sekte Singa yang mendalam saat ini juga telah mengirim pasukan elit sejati mereka ke arus langit kuning yang misterius. Dari kelihatannya mereka jelas berniat untuk dengan paksa mengambil Benteng Kuning Misterius untuk mendominasi seluruh wilayah barat laut benua. Kabar buruk ini membuat Xiao Yan tidak punya pilihan selain mempercepat kecepatannya. Dia harus tiba di Benteng Kuning Misterius sebelum Sekte Singa yang mendalam mulai dengan paksa menempatinya. Jika tidak, kerugian yang akan diderita aliansi Yan akan terlalu besar. Aliran langit kuning yang misterius terletak di antara dua pegunungan. Itu menjadi benteng alami yang mudahan dipertahankan dan sulit diserang. Langit di atas aliran langit bertiup dengan angin yang sangat dingin. Bahkan seorang ahli biasa Do Huang tidak akan berani menyentuh angin ini. Dua pegunungan di sisi benteng tampaknya telah dibelah menjadi dua oleh kapak tajam yang besar. Memberikan penampilan yang sangat halus, selain itu pegunungannya sangat mengesankan. Oleh karena itu, bahkan beberapa ahli Do Huang tidak dapat terbang di atas. Mereka, Benteng Kuning Misterius berdiri di tempat terpenting dari arus langit kuning yang misterius ini. Seseorang hanya bisa melewati tempat ini dalam radius 1000 km. Bahkan beberapa negara tetangga kecil harus melewati tempat ini untuk saling berhubungan. Didukung oleh lingkungan yang unik dan diberkati, Benteng Kuning Misterius secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Aliansi yang telah membayar mahal untuk mendapatkannya. Duduk di kursi pemimpin di aula adalah sosok cantik berpakaian merah yang bersandar dengan cara yang agak malas. Wajahnya yang dingin dan mempesona, samar-samar menunjukkan kelelahan. Matanya yang indah yang dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa, memancarkan tekanan, dan keangkuhan seseorang dalam posisi yang kuat. Keangkuhan ini tidak pucat bahkan dengan arus waktu. Siapa lagi di aliansi Yan selain Ratu Medusa? Siapa lagi yang dapat memiliki sikap sombong seperti itu? Beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun. Sebaliknya dia menjadi dewasa dan pesonanya yang mempesona menjadi lebih padat. Semuanya, pasukan Sekte Singa yang mendalam menekan kita. Itu hanyalah serangan probing namun sepertinya mereka akan secara resmi menyerang kita dalam waktu kurang dari 3 hari. Mata Kailin perlahan menyapu seluruh aula. Banyak wajah yang akrab muncul. Kaisar Eshai Bodong, Raja Pil Kerajaan Jia Maguhe, dan Fama dari dulu hingga saat ini. Semuanya tampak sedikit lebih tua sekarang. Namun aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan saat itu. Jelas kekuatan mereka meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun. Semua orang terdiam saat mendengar kata-katanya. Seorang pria yang duduk di kursi roda di samping mendesah pelan. Dia berkata, kekuatan Sekte Singa yang mendalam terlalu kuat, pakar kelas Douzun mereka jauh melampaui kita. Kami bukan tandingan mereka dalam konfrontasi langsung. Xiao Ding tanpa sadar dan tertawa getir setelah dia berbicara. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini dia merasa sangat tidak berdaya. Aliansi yang benar-benar menemui beberapa masalah. Ayo pergi sekuat tenaga dan maju bertarung. Jika tidak ada yang bisa kita lakukan, kita tidak bisa maju atau mundur. Jadi kenapa kita tidak bertarung sampai akhir? Seorang pria yang dipenuhi aura ganas di samping Xiao Ding berbicara dengan wajah sedingin es. Penampilan itu sudah tidak asing lagi. Itu mengejutkan saudara kedua Xiao Yan yaitu Xiao Li. Kami belum mencapai tahap itu. Xiao Ding tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah kesunyian. Dia perlahan mengangkat matanya dan senyum tipis terungkap di wajahnya. Dia dengan lembut berkata, berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, saudara ketiga seharusnya akan segera kembali ke aliansi Yan. Perkataan Xiao Ding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat. Bahkan Kailin di kursi pemimpin tiba-tiba memfokuskan matanya pada Xiao Ding. Kakak pertama Xiao Ding semua orang yang hadir.
Bahkan para ahli yang telah bergabung dengan aliansi Yan di kemudian hari telah mendengar tentang dia meskipun tidak pernah melihatnya secara pribadi. Karena pemuda bernama Xiao Yan adalah pendiri sebenarnya dari aliansi Yan. Pemuda yang saat itu telah menciptakan banyak keajaiban. Meskipun aliansi Yan dikelola oleh Kailin selama tahun-tahun ini, pemimpin sejati dari aliansi Yan masihlah pemuda bernama Xiao Yan. Xiao Ding tersenyum ketika dia melihat aula berubah menjadi keributan karena nama ini. Dia bertukar pandang dengan Xiao Li di sampingnya. Kedua mata mereka menunjukkan kebanggaan yang samar. Kebanggaan ini berawal dari saudara kandung mereka, pemuda bernama Xiao Yan. Adik ketiga, sudah lama sekali sejak kau pergi, sudah waktunya untuk kembali. Mata Xiao Ding menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya.